Perkenalkan, namaku Maya. Aku ingin sedikit bercerita. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang baru 6 bulan menikah. Suamiku bernama Randy. Dia bekerja sebagai pelaut. Umurku 22 dan suamiku 30 tahun. Sebagai seorang pelaut, dia pun pulangnya 6 bulan sekali. Kadang 8 bulan baru pulang. Dan 1 bulan waktu liburnya di rumah. Aku pun memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk selalu membahagiakannya. Kita pun sering makan di luar dan jalan-jalan sambil menghabiskan masa liburannya. Kita pun saling bertukar cerita sambil bercanda, tertawa. Aku pun merasa senang bila di dekatnya. Waktu pun terus berlalu dan akhirnya masa liburnya pun sudah mau habis. Aku persiapkan perlengkapannya yang akan dia bawa besok. Ayam pun sudah berkokok, malam pun berganti pagi. Aku pun membangunkan suamiku dengan nada pelan. "Bangun mas, bangun. Sudah pagi, kan mau berangkat dinas." Akhirnya dia terbangun dan aku pun menyuruhnya untuk segera mandi. Sambil menunggunya mandi, aku pun membuatkan sarapan untuknya. Kita pun sarapan bersama. "Mas, makan yang banyak ya, biar kuat dan gemuk. Nanti kalau lagi bertugas jangan lupa kabar-kabarin ya." Sambil tersenyum, aku berkata, "Ingat ya mas, nanti di sana kamu jaga kesehatan. Jangan telat makan dan jangan lupa sama aku ya." Setelah sarapan, dia bergegas untuk berangkat. Ku bawa tasnya dan ku temani sampai ke depan pintu. Dia pun mulai berpamitan. Segera ku ambil tangannya untuk salim padanya. Dia pun K5S aku dan berkata, "Aku berangkat ya." "Iya mas, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabar-kabarin ya mas. Aku di sini akan selalu menunggu." Waktu ke waktu terus berlalu. Hari ke hari pun terus berganti. Aku pun selalu menanti kabar darinya. Setiap saat ku tengok HP-ku berharap ada kabar darinya. Karena suamiku dinasnya di laut, mungkin susah mendapatkan sinyal. Dia pun mengabariku paling cepat 2 minggu, bahkan sampai sebulan lamanya. Aku pun mulai jenuh dengan keadaan ini, menunggu dan terus menunggu kabar darinya. Sambil menghilangkan jenuh, ku buka Facebook dan kulihat-lihat. Tiba-tiba ada seseorang yang mengajakku berteman. Tanpa kulihat, jariku pun menerima pertemanannya. Kupikir tambah teman kan lumayan. Seseorang itu bernama Irfan, dan disinilah awal mula permasalahannya. Lewat Messenger, dia selalu menyapaku dan menemaniku di pagi, siang, dan malamku. Beberapa hari kemudian dia meminta nomor HP-ku. Kutanya, "Untuk apa nomor HP-ku?" "Untuk silaturahmi aja." Aku pun tanpa ragu dan takut memberikan nomor HP-ku. Hitung-hitung tambah teman dalam pikirku. Lewat WhatsApp, di setiap pagi dia selalu mengingatkanku, "Jangan lupa sarapannya dan jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas." Aku pun teringat dengan suamiku. Ku coba terus-menerus menelpon suamiku. Tetap saja HP-nya nggak bisa dihubungi. Dalam hati ada yang berbisik, apakah suamiku baik-baik saja di sana atau lagi apa? Pikiranku pun menjadi kacau tak beraturan. Dia pun mulai berani menelpon dan video call. Suaranya
yang sopan dan lemah lembut membuatku mulai merasa nyaman oleh sikapnya. Karena rasa suntuk dan jenuh sempat dalam hati untuk mengajaknya bertemu, tapi aku malu untuk mengatakannya. Di saat aku melamun menunggu kabar suamiku, tiba-tiba HP-ku berdering. Kukira suamiku, ternyata bukan. Ternyata si Irfan yang telepon. Kita pun mulai mengobrol dan tiba-tiba dia berkata, "Kita ketemuan yuk." Aku pun kaget dengan ucapannya karena ku jenuh dan suntuk. Aku pun mengiyakannya dan kita bertemu di sebuah danau. Setibanya di danau, aku pun bertemu dengannya. Dak dikduk jantung ini saat bertemu dengannya. Ternyata dia orangnya tampan, tinggi dan gagah. Dia seperti cowok idaman banget dalam pikirku. Kita pun bersalaman untuk berkenalan diri. Dia pun mengajakku jalan-jalan keliling-liling danau. "Pan, istirahat dulu, kaki aku capek banget, pegel." Dia pun mengajakku makan mie ayam di pinggir danaunya. Kita pun saling bercerita, tanya jawab tentang diri masing-masing. Tiba-tiba dia bertanya, "Kamu sudah punya bokin belum, Mai?" Aku pun menahan napas sejenak dan berkata, "Belum, Pan, aku masih sendiri. Aku takut kalau aku jujur nanti dia gak mau ketemu aku lagi." Seharian kita berada di danau tersebut. Tak terasa waktu pun sudah sore. "Pan, udah sore, kita pulang yuk." Kita pun segera bergegas bersiap berangkat pulang. Sesampainya di rumah, aku pun berkata, "Pan, makasih banyak ya atas makan dan ngobrolnya. Lain kali kita kesana lagi ya. Jangan kapok ya, Pan." "Iya, Mai, terima kasih juga ya udah mau temenin aku seharian ini," ucapnya. Berminggu pun berlalu. Aku pun mulai sangat dekat dengannya. Sementara aku menunggu kabar suamiku pun tak kunjung tiba. Di pikiranku pun sudah ada bayangannya, bukan bayangan suamiku lagi. Tiba-tiba ada telepon darinya dan berkata, "Hari Minggu kita liburan yuk, Mai, ngilangin suntuk dan jenuh." Tanpa lama berpikir, aku pun mengiyakannya. Singkat cerita, kita pun sudah sampai di pantai. Sambil ngemil dan minum es kelapa muda, kita duduk di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan dan angin pantai yang menghembus kencang. Kita pun saling bercerita dan bercanda. Senyum dan tawa sudah silih berganti. Tak terasa sudah jam 12 malam kita di sini. Aku pun mengajaknya untuk pulang. Tiba-tiba dia mengeluh kepalanya sakit. "Mai, kepala aku sakit. Aku gak bisa bawa kendaraan sepertinya." Aku pun bingung harus seperti apa, mana waktu sudah malam. "Terus gimana, Pan?" Dia berkata, "Aku pesenin Grab apa Gojek ya, Mai? Aku gak bisa anterin kamu. Maaf ya, Mai." Aku pun tambah bingung. Kalau aku tinggal kasihan, mana dia lagi sakit, takut terjadi apa-apa. "Terus gimana dong, Van? Aku nginep di sini dulu ya. Kamu pulang aja gak apa-apa, Mai." Karena gak tega melihatnya sendiri, akhirnya kuputuskan menemaninya. Dia pun memesan hamar di pantai tersebut. Setibanya di hamar, aku pun menyuruhnya untuk beristirahat. Dan ternyata apa yang aku pikirkan salah semuanya. Ternyata dia berbohong padaku. Dia berpura-pura sakit agar bisa kikuk-kikuk sama aku.
Aku pun marah sekali padanya. Dia pun terus menenangkanku, dan gombalannya pun membuatku terbuai oleh kata-katanya. Dan adegan itu pun kemudian terjadi berkali-kali. Pagi pun tiba, kita pun bersiap untuk pulang. Waktu ke waktu, adegan demi adegan pun sudah sering terjadi. Tiba-tiba HP-ku berdering, ternyata suamiku yang telepon. Sudah 1 bulan baru ada kabarnya. Kita pun berbincang seharian. Katanya dia baru dapat sinyal di sebuah kawasan. Saat aku mengobrol, tiba-tiba ada panggilan masuk dari si Irfan. Aku pun berpura-pura, ada adikku telepon. Aku matiin dulu ya mas. Iya Pan, kenapa? Gak apa-apa Mai, cuma pengen dengar suaramu dan menanyakan kabarmu. Aku baik-baik saja kok. Dan dia berkata, ke danau yuk Mai, lagi bete banget aku. Oh ya udah, nanti aku temenin kamu biar nggak bete Pan, ucapku. Saat ku berada di danau, tiba-tiba HP-nya berdering. Pan, ada yang telepon tuh, angkat. Dari siapa Pan? Dia menjawab, si Randy, teman sekolahku dulu. Dan dia pun mengobrol, dan mereka pun video call. Aku pun mencoba ingin tahu seperti apa temannya. Aku pun mengintip sedikit saat pembicaraannya. Aku pun terkejut seketika. Ternyata yang video call sama Irfan itu adalah Randy, suamiku. Aku pun terdiam dan berpikir, waduh bahaya ini, dalam pikiranku. Karena takut, aku pun mengajaknya untuk segera pulang dengan berbagai alasan. Sesampainya di rumah, aku pun terus berpikir apa yang harus aku lakukan. Setelah lama berpikir, aku pun bertemunya dan mencari solusinya. Aku pun jujur padanya. Dia pun kaget bukan main saat aku jujur padanya. Dan dia berkata, kita jalanin aja seperti ini Mai. Kita sama-sama pegang rahasia ini dan hati-hati selalu ya Mai. Aku pun terus menjalaninya dan tak tahu kapan ini akan berakhir.